mereka mengejar-ngejar anak saya, memiting dia, dibawa ke suatu tempat. Di situ sudah menunggu lebih kurang 20 orang. Ditumbuk terus-terusan di kepala anak saya. Pembakaran. Bagian pakai rokok, bagian itu pakai kunci, dibakar. Sampai panas ya? Iya. Mereka mengasih air ludah, dikasih lagi abu rokok, diminum anak saya. Dia mengasih sendalnya, dia disulut sendal. Dia megang balok, mau dipecah kepalanya, dia mau menghantam kepala anak saya. Kau kan hari ini kambing, daun mangga diambil mereka, dibuat orang itu kecomberan, dimakan sama anak saya lagi. Setelah disiksa, mereka ambil video, mengedarkan video pengakuan anak saya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini ada sebuah kasus yang sangat menarik sekali ya untuk kita bahas dan kita kawal. Kita lihat beritanya dulu. Viral, siswa MAN 1 Medan jadi korban bully siswa dan alumni, dipaksa makan lumpur, minum ludah hingga alami luka bakar. Siswa MAN 1 Medan ya diculik, teman dan alumni dipaksa minum air liur 20 orang. Ogah masuk geng jadi alasan siswa MAN 1 Medan teman dan alumni. Nah, kita akan langsung berbicara dengan keluarga korban. Ada Ibu siapa, Bu? Ibu dari Muhammad Habib Dalimunte, nama saya Khairani Anwar. Dan sebelum kita lanjutkan, saya juga minta doa restunya buat teman-teman semua yang nonton hari ini. Saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN. Partai PAN yang nomor 12. Tapi nomor urut saya adalah nomor 2 untuk DPR RI DKI Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi WNI yang di luar negeri juga bisa ikut nyoblos saya. Cara nyoblosnya cari kertas suara yang warna kuning DPR RI, dibuka lebar-lebar, cari Partai PAN nomor 12, di bawah Partai PAN ada nomor 2 Uya Kuya, colok nomor 2 Uya Kuya. Begitu pula istri saya juga Astrid yang maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Partai PAN juga untuk Dapil 7 Jakarta Selatan, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggeran, dan Cilandak. Caranya gampang, cari kertas suara warna biru DPRD DKI Jakarta, terus cari Partai PAN, di bawah PAN-nya ada nomor 2 Astrid Kuya, coblos. Kurang lebih seperti itu. Mohon doa restunya. Dan Ibu, ini gimana cerita sih Bu, anak Ibu bisa dibully dan diculik sampai luka bakar, katanya disuruh pakai rokok, ya pun ditato gitu ya, pakai rokok ya, dikunci pakai. Iya benar. Iya. Itu gimana ceritanya Bu? Oh begini, anak saya baru bergabung di MAN 1 itu baru 4 bulan. Bulan 7 kemarin dia baru masuk. Iya, karena dia kelas 1 ya, bulan 7 dia bergabung. 7, 8, 9, 10, 11. Ini bulan 11 kejadian tanggal 24. Jadi anak saya nyamannya di sekolah itu pada 8, 9, 10 dia ada datang telepon dari sekolah bahwasanya anak saya 18 hari tidak masuk. Tapi dari rumah saya bekali sarapan, minum susu, minum jus gitu. Ternyata anak saya tidak sekolah. Jadi dipanggillah suami saya ke sekolah. Jadi alasannya bahwasanya saya ini sakit. Parah, dia mengurus saya di ruang ICU. Jadi gurunya yakin. Jadi itu ya, suami saya tegas terhadap dia. Di situ ada guru BP-nya. Jadi anak saya ini di bawah tekanan sebenarnya, lain dari geng tersebut, lain lagi dari saya, lain lagi dari gurunya, kan gitu. Jadi sebelum kejadian ini dia minta pindah sama saya. Ada Pindah sekolah. iya, pindah sekolah. Ya. Ma,
Saya pindahin, Ma. Saya pindahin dari sekolah itu. Kenapa kamu harus pindah dari sekolah itu? Saya bilang, itu kan man satu sangat favorit. Apa ya maksudnya di situ? Enggak, basic saya adalah agama. Pindahkanlah Ya. saya di sekolah mualimin. Gitu. Ternyata saya kan nggak tahu hal ini akan terjadi. Rupanya mereka mengejar-ngejar anak saya. Jadi mereka 5 hari mengejar anak saya kena dapat-dapat, mereka geram dengan anak saya. Jadi anak saya dari luar pagar sekolah itu temannya sendirilah yang memiting dia, ngajak dia. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya dulu. Jadi artinya anak ibu tuh 14 hari bolos sekolah gitu ya? Enggak, 18 hari. 18 hari bolos sekolah. Iya. Mm-mm. Jadi dia bohong ke sekolah, bilangnya jagaan orang tuanya yang lagi sakit. Saya. Setiap Mm-mm. hari dia pergi dari rumah kayak ke sekolah ya. Nah, Iya, tapi dia artinya itu sebetulnya alasan berpelan-pelan. dia bolos tuh apa sebetulnya? Iya tadi, kalau Karena dia kita dikejar-kejar melihatnya oleh itu, ya itulah penyesalan saya. Saya kan sudah sama dokter yang dikirimkan ke sini, psikolog. Saya pun diterapi juga, di konseling, bahwasanya saya harus kuat. Karena itu jadi penyesalan seumur hidup saya sama suami saya. Saya tidak percaya dengan anak saya. Nah, itulah saya jadi beban saya. Oke. Jadi psikis Jadi saya itu diganggu juga. Mm-mm. jadi anak ibu itu minta pindah dari sekolah itu sebelum dia bolos 18 hari apa setelah bolos? Setelah bolos, Oke, setelah sebelum dipanggil guru kejadian BP ya. Setelah dipanggil guru BP ya. 4 hari, Iya. iya, 4 hari kejadian Dan ini. ibu akhirnya suruh dia sekolah lagi. Iya, memang saya iya, karena Nah, akhirnya dia biasalah namanya. ketemulah dengan Hmm? teman-temannya yang tadi nyulik tadi ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Tadi dia kisah dipiting terus diapain lagi, Bu? gini, Bang Satu ini mau mengadakan ujian. Jadi syarat-syarat ujian itu harus membayar uang komite, uang uang buku, uang Ya. seragam, uang UKBM. Salah satunya adalah jurnal. Anak saya tinggal jurnal, yang lainnya udah selesai. Anak saya jurnal, itu 2 lagi gurunya. Ini lokasi Man Satu ini ada 2. Satu Jalan Pancing, satu lagi Jalan Pertiwi, dekat Tembung, dekat lorong apa? Lorong tol. Iya. Jadi anak saya di lokasi kedua. Jadi dia mau ngambil tanda tangan di lokasi pertama. Diizinkan oleh gurunya, itu jam 10. Dia minta izin, salam sama gurunya, karena gurunya yang cerita di sini sama saya. Jadi kurangnya pengawasan daripada sekolah ini tadi untuk mengantar saya ke Pertiwi, itulah terjadinya. Ya. Terjadi penculikan tadi ya. Iya, oleh temannya sendiri. Oke, Dia kan nggak tahu. alasan teman-temannya itu nyulik itu apa, Bu? Gini. Jadi kejadian itu, jadi dia udah piting, culik, mereka sudah berada di situ rame-rame. Jadi Habib itu dibawa ke suatu tempat, saya nggak tahu lah nama itunya, gurunya pun tahu, tapi dia tidak mau terlibat, dibawalah ke corner, ya tempat yang satu lagi, dibawa ke corner parkiran dekat man itu Ya. juga. Tapi di situ tidak nyaman untuk anak saya. Dibawa lagi ke kafe Ambai. Di situ lagi udah banyak yang nunggu, nggak nyaman juga lagi. Dibawalah anak saya keliling-keliling, habis minyaknya diambillah uang untuk membeli minyak tersebut, dibawa ke suatu tempat. Anak saya pun tak tahu tempatnya itu di mana, suatu warung, ada ibu-ibu yang jaganya. Di situ sudah menunggu lebih kurang 20 orang. Iya, iya. Diapain aja, Bu? Jadi setelah jam 10 tadi dicari itu, sampailah di waring itu sekitar lebih kurang jam 1. Ya. Jam 1 siang.
situ mereka menanyai anak saya dengan lemah lembut ini bahwasanya anak saya nggak masuk ini ya udah dijelaskan. Mulailah mereka geram dengan anak saya. Sebenarnya anak saya ini bukan target mereka. Oh ya? Target mereka adalah teman saya yang mantan hafiz. Saya buka hafiz Quran di rumah saya, yaitu Yayasan Rumah Oke. Tahfiz Anwar Saadah. Kenapa sampai temannya juga diincar yang mantan hafiz tadi? Gini, anak saya kita kan masuk bergabung baru sama mereka 4 bulan. Jadi perseteruan di sekolah ini sudah lama terjadi. Man satu dengan sekolah SMA Negeri 6 itu sudah lama sekali sudah terjadi. Jadi karena itu pernah saya tanyakan kepada anak saya, kenapa kamu tidak nyaman kepada teman-temanmu yang di Man satu? Saya bilang, saya sering kalau dia kan di Medan lagi maraknya geng-geng motor kemarin. Saya bilang sama kalau dia pergi ke sekolah, saya ingatkan itu, Habib, jangan kasih malu mama. Mama itu buka hafiz Quran. Tolong jangan pernah ikut. Insya Allah, Ma, yakinlah sama saya itu. Jadi saya setiap hari saya tekankan itu kepada anak saya. Oke, Bu, saya potong ya Bu ya. Jadi intinya adalah anak Ibu diculik, dibawa ke kafe tadi, terus diapain aja Bu? Oh, dia ditanyain sebenarnya kawannya yang SMA Negeri 6 lah yang mau tukar kepala. Oh, yang Kalau diincar Muhammad, tadi ya. iya. Kalau Muhammad Habib mau menuruti mereka, HP-nya Kasih tahu di mana diambil, orangnya ini ya. ternyata iya, Muhammad Habib tidak mau. Dia rela mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk temannya. Karena itu teman habisnya. Biarlah. Itu pun sudah ditanya psikolognya. Oke, dan akhirnya karena dia nggak mau ngasih tahu keberadaan temannya itu, nggak mau tukar kepala, apa aja yang terjadi? Urutannya diapain aja dia, Bu? Oh, mulailah penyiksaan terhadap anak saya. Pertama ditumbuk. Mereka sudah terorganisir seperti petinju. Ketika dihantam, kan ada yang untuk ini es, esnya dikompres, baru dikasih minyak karo, ditumbuk, dikompres, dikasih minyak karo. Jadi mulailah anak saya pembakaran di tapak tangannya. Jadi gimana kau anakku waktu diiniin, jangan mau bersuara, gerak aja gini aja, dibakar gini, bergerak sedikit gini, langsung dihujam mereka. Setelah itu mereka mengasih air ludah, mereka dikasih air putih. Rupanya ada di sini kesaksian ada yang datang ke sini, dikasih lagi abu rokok di ludah. Aku lagi. Jadi semua. Jadi air ludah tersebut diminum anak saya. Setelah itu, kau kan hari ini kambing. Kau kan hari ini binatang. Ada yang sudah yang diproses oleh hukum itu berinisial A, dia mengasih selang sendalnya yang dipakainya kemarin di Medan tuh lagi hujan-hujan ya, itu langsung disulut ke mulut anak saya. Sendal disuruh Setelah makan itu, sendal gitu. iya disulut. Sendalnya begitu disulut, sudah itu kau kan hari ini kambing, di sini nggak ada apa namanya, nggak ada rumput. Daun mangga diambil mereka, rupanya dibuat orang itu kecomberan, habis dari comber dimakan sama anak saya lagi. Setelah itu penyiksaan. Oke, yang paling sadis apa penyiksaannya, Bu? Pembakaran sama pemukulan terus-terusan di kepala anak saya. Rupanya Habib ada temannya lagi ya, geng itu kasihan melihat Habib sudah disiksa begitu. Tolonglah Bang, jangan diituin, udah terlalu capek gitu. Oh, kau lagi ditampar, yang bilang itu kasihan ininya, telinganya sama ditolong
dia. Jadi mereka ini di bawah tekanan si pelaku. Jadi sehingga ini kan anak-anak kelas 10. Oke. Dan itu tangannya dibakar pakai apa, Bu? Sebagian pakai rokok, sebagian itu pakai kunci. Kunci kereta, kunci sepeda motor, Iya. diambil mancis, dibakar, menyala, udah Sampai menyala panas baru ya. ditempelkan. Iya. Mereka membuat inisial PA ke tangan anak saya. Apa tuh artinya inisial itu? Parman abadi. Apa artinya firman abadi itu? Lebih lanjut nanti pihak kepolisian telah menangani kasus ini. Apa firman abadi itu apa? Nama orang apa nama apa? Nama geng motor? Iya, geng. Nama geng motor. Oke. Kita lihat ya, tangannya sampai seperti ini dibakar ini. Iya. Nah, benar. Bu, artinya kan dipaksa makan lumpur, ditumbuk, disuruh minum ludah, makan sendal, terus disuruh tangan dibakar gitu ya. Nah, tapi ada juga beredar video ya, siswa MAN 1 Medan korban bully malah ngaku geng motor nih. Kita lihat dulu videonya ya. Komunitas geng motor Warde dengan ini menyatakan dengan setulus hati dan sadar saya meminta maaf kepada saudara Satria atas perilaku penyerangan dan penculikan oleh Warde terhadap saudara Satria, dan saya tidak akan memperpanjang masalah ini kepada pihak yang berwajib. Nah, ini gimana, Bu? Jadi sebetulnya anak ibu tuh ikut geng motor apa enggak sih? Gimana sih? Sebenarnya ya, anak saya itu bukan mengadu sama saya. Ya Pak Iweku ya. Dia ketika kita pulang, dia tidak ada pengaduan sama saya. Yang mengadu itu adalah mantan anak saya, yaitu yang bersekolah di SMA Negeri 6 bersama kakak-kakak, bersama dengan kakak-kakak dari mantan alumni SMA Negeri 6, ada polisi. Ya, 2 orang datang ke rumah, kita nggak tahu karena anak kita ini dalam tekanan mereka. Ketika kau tahu, orang tua kau tahu, polisi tahu, saya culik kau langsung saya matikan. Bahasa mati apa? Bukan anak saya yang ngasih tahu sama saya, itu salah. Ya, itu salah. Ya, yang ngasih tahu sama saya itu adalah mantan dari SMA Negeri 6, yaitu polisi. Ya, yang tahu masalah ini ya. Iya. Anak ibu sama sekali nggak ngadu ke ibu ya? Enggak, demi Allah. Demi Allah kita tidak tahu. Nah, terus habis itu ini masalah kan sekarang sudah ditangani oleh yang berwajib ya, Bu ya. Pelakunya katanya ada 20 orang ya. Nah, lebih sudah kurang. berapa orang yang ditangkap, berapa orang udah? Yang di situ saya boleh nggak mengucapkan terima kasih Boleh, silakan. kepada saya dari pihak keluarga korban, seluruh keluarga korban mengucapkan sebesar-besarnya kepada Polda Sumatera Utara yang telah tanggap sigap menangani kasus anak saya. Dan tak juga lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Medan yang juga begitu tanggap sigap terhadap kasus anak saya. Oke. Dan sekarang sudah berapa orang ditangkap tadi, Bu? Saya ulangin lagi, Bu. 4. 4 orang. Nah, kemana yang lain lagi, yang 16 orang lagi? Nah, itu biarlah pihak kepolisian yang jelajahinya. Kita kan sudah serahkan ke aparat. Iya. Tidak tahu itu. Oke. Dan 4 orang yang ditangkap ini yang melakukan apa saja sama anak ibu? Yang itu. Pembakaran. Oh, yang tadi yang ngebakar. Iya, semua iya. Mereka pun telah mengakuin itu adanya. Oke, mereka itu yang 4 orang ini alumni apa masih siswa di situ juga? Alumni. Semua yang alumni melakukan kepada anak saya itu adalah alumni MAN 1. Saya pun sampai sekarang bertanya-tanya, kenapa yang korban
Ya. anak saya man 1. Nah, yang membawa memiting anak saya man 1. Ya. Yang liling-lilingin anak saya mencari tempat man 1. Yang menyiksa anak saya adalah mantan alumni man 1. Ada Ya. apa ini man 1? Nah, tanggapan pihak man 1 sendiri sekolahnya gimana? Dia sampai sekarang ya tak ada, kemarin tuh datang waktu hari Ya. Minggu ya mengunjungi Habib ya gitu aja. Ya. Tapi kan sampai gurunya datang juga hari Ya. Sabtu sebelum kepala sekolah datang hari Minggu, kejadian itu hari Kamis ya. 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 Pelaporan kita malam Jumat ya. Udah itu mereka datang, gurunya biasa aja. Jadi nggak ada Ya. empati itu nggak ada terhadap anak saya. Jadi Oke. saya berpikir ya, kemarin kita sudah wawancara RRI Radio 3 ya. Ya. Di situ ada wakil ketua KPAI ya, nasional di situ. Itu bahwasanya guru kepala sekolah itu harus bertanggung jawab kepada anak saya. Jangan buang badan. Iyalah, Karena benar. dalam masa pendidikan. Nah, Bu, jadi Iya. intinya sekolah ada upaya apa lagi? Meminta maaf atau meminta damai atau apa? Gimana, Bu? Saya pun nggak ngerti. Hanya kemarin tuh dia minta maaf aja, hanya begitu aja berlalunya. Tapi sampai saat ini kejadian menimpa kepada anak saya, Men 1 Medan itu tidak ada pernah berkunjung siswanya. Bahkan ininya siswa, bahkan teman Muhammad Habib tidak ada berkunjung ke tempat saya. Empati mereka nggak ada. Bahkan yang berkunjung ke rumah saya itu mantan-mantan anak Habib saya, orang tua Habib saya, semuanya itu silih berganti ya. Ya. Nah, Bu, dari keluarga pelaku atau yang sudah tertangkap ini, ada upaya untuk menghubungi Ibu untuk minta maaf dan lain sebagainya? Atau meminta damai? Kemarin ada malam Selasa sebelum penangkapan anak, orang tua datang ke berkunjung upaya untuk kalau anaknya diproses hukum, bisalah anaknya ikut ujian. Itulah permintaan dia. Proses hukum tetap berjalan, gitu aja. Oke. Sekarang kabar anak Ibu Habib gimana? Trauma kah atau mau sekolah atau nggak mau sekolah lagi gimana? Dia kan sudah ditangani konseling pada dokter psikolognya. Kalau dia memang luar biasa traumanya, dia tidak mau sekolah, dia tidak mau ingat di situ, dia minta pindah dari sekolah itu. Dia tidak mau, kalau mengingat sekolah dia tidak mau. Kalaupun mau sekolah dia harus pindah dari situ. Itu ada 20 orang yang Bu, yang ikut terlibat lah. Itu yang 16 orang lainnya itu kabur apa emang belum ditangkap aja bagaimana? Karena mereka di bawah umur. Oh, jadi undang-undang di bawah umur. Tapi KPAI kemarin kita ngomong itu orang tuanya harus bertanggung jawab dengan perbuatan anaknya. Kenapa? Karena mereka mendidik anaknya kok bisa seperti itu. Jadi bisa sadis itu gimana ya kan? Iya, itu harus dipertanyakan orang tuanya. Ini kejamnya kan kayak kejamnya zaman PKI dulu ya kurang lebih ya. Cuman ini ibaratnya kayak level yang berbeda pemula gitu ya. Cuman kan kalau dibiarkan bisa jadi seperti itu kan? Oke, Bu. Inilah yang mungkin sebetulnya harus jadi concern kita bersama nih, mungkin pihak DPR RI atau pemerintah, bahwa kayaknya undang-undang harus dirubah nih, undang-undang kejahatan pada anak ya. Jadi mungkin kalau dulu kan anak umur berapa tidak benar. Tidak bisa kena hukum. Menurut gue sekarang kayak menurut saya mungkin harus dirubah ya, batas umur tidak, anak umur 12 tahun ke atas ya kalau udah melakukan hal-hal kejahatan serius seperti itu ya harus tetap dihukum. Mungkin harus ada perubahan nih. Iya.
Karena sekarang kejahatan jerahnya, iya. Itu yang yang dilakukan dibilangkan oleh anak-anak di KPAI. bawah Iya, umur betul. makin serius nih. Kayak tawaran-tawaran di pinggir jalan, orang ngebacok sampai meninggal, sampai mati, ya kan? Itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kalau mereka lepas cuma gara-gara undang-undang peraturan ini, ya mau dibawa kemana negara kita kan? Orang anak sekarang pelaku kejahatan anak-anak tuh malah banyak yang lebih berani daripada yang gede-gede, dewasa-dewasa gitu loh. Nanti kalau saya jadi DPR, Bu, Iya, Komisi 3, benar. kita benahi seperti ini, Bu. Insya Allah, Bu. Iya. Oke, Ibu sekarang apa? Keinginan Ibu apa nih, Bu? Dari Ibu sendiri. Ya, keinginan saya, harapan saya, ya, bahkan Habib, ya, itu pelaku sebenarnya mereka yang sebaya Habib itu di bawah tekanan, ya, di bawah tekanan dari alumni mereka. Kalau mereka tidak mau, mereka pula yang Ya, disiksa. ya Karena ngerti. anak saya kuat, iya. Harapan saya kan sudah berbuat untuk anak bangsa sudah 5 tahun ya Pak Wijakuya. Kita buka Hafiz Quran 2018 ya, sampai Ya, sekarang kita tidak ada ngutip 1% pun oke. bagi anak-anak. Ya, ya. Harapan saya kan tujuan dan eh, tema saya, misi dan visi dari Hafiz kita, menghidupkan kembali Ya, cahaya Al-Quran, ya kan? ya, Jadi anak-anak ini harus eh, di kitanya harus benar-benar dididik. Memang basicnya harus Al-Quran. Itu ya, yang bisa meredam gejolak-gejolak anak yang remaja. ya. Oke. Ya udah, Ibu. Jadi Harapan kita, ya, ya. Silakan, Bu, harapan Ibu. harapan kita harapan kita ini kan saya ini mewakili daripada mama Habib yang Ya, lain ya. dan anak Habib yang lain. Mungkin bukan anak saya aja seperti ini. Mereka tidak sepiral ini. Banyak anak-anak yang dibully seperti anak saya. Bukan dibully. Kalau dibully itu kata-kata, tidak ada perlakuan penyiksaan. Anak saya ini udah luar biasa. Bahkan dia megang balok, ya, mau kepalanya karena izin Allah, ya, izin Allah. Karena saya tuh udah luar biasa kepada Allah itu, dia mau menghantam kepala anak saya, begitu mengayunkan balok itu terlepas dari tangannya. Oh, jadi pelaku bagaimanakah? Iya, dengan balok ingin memecah kepala Habib. iya, Gitu ya. Tapi Ibu enggak ini ya, anak-anak Ibu bukan masuk geng motor, tidak ya? tidak. Tidak ya, oke. Dan inilah pelajaran juga bahwa sekarang Karena gini, iya, biar perhatian saya klarifikasi, Pak Uyakuya, iya, di iya, iya. situ ini mereka mengedarkan video pengakuan anak saya. Iya. Ya, setelah disiksa mereka ambil video buat anak saya di bawah tekanan mereka. Itu baju yang digunakan anak saya, yang pengakuan dia itu adalah bekas yang ada di rumah sakit ketika saya mengetahui anak saya telah disiksa. Melihat itu ada itu sekarang beredar bahwasanya anak saya itu kena masuk geng motor, masuk geng. Saya kan bukan mengadukan gengnya, saya kan mengadukan atas penyiksaannya. Iya, betul. Biarlah aparat. Saya bukan menyulutkan geng ini. Saya nggak mau itu. Yang saya alamin itu, Pak Uyakuya. Ya. Misalkan Pak Uyakuya, anak Pak Uyakuya aja digigit nyamuk, dikejar-kejar sampai mati keluar darahnya. Apalagi seperti itu anak kita dibuat. Gimana? Jadi saya ini harus tegas, saya harus buat seperti dia. Itu sudah konseling kepada dokter psikolog, saya pun harus diterapi dan suami saya pun harus diterapi juga. Oke, Ibu. Dan kita serahkan saja. Makanya saya harus tampil bagus, tampil cantik. Karena dia ketika melihat saya menangis. Ngerti, Bu, ya. Dan kita serahkan saja pada kepolisian untuk
Iya. menuntaskan kasus ini, dan ini juga jadi perhatian juga kepada pakar hukum, kepada DPR RI yang berkaitan dengan masalah hukum, untuk bagaimana secepatnya merevisi dan merubah undang-undang tentang kejahatan yang dilakukan sama anak di bawah umur. Ya mungkin harus dirubah, direvisi nih. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang di bawah umur melakukan kejahatan yang sangat serius dan sadis, lebih sadis daripada orang dewasa, tapi bisa lepas hukuman cuma gara-gara dia di bawah umur, kayaknya udah nggak bisa lagi dibiarkan. Ya, ini jadi mudah-mudahan tidak ada Habib-Habib selanjutnya, dan juga perhatian juga dari Kepolisian Republik Indonesia ini untuk bagaimana kejahatan yang dilakukan sama geng-geng motor atau anak gangster-gangster anak-anak atau ya remaja-remaja di bawah umur nih harus segera diatasin, harus lebih ada tindak tegas. Terima kasih Ibu, salam buat Habib. Ya Bu ya. Semoga Habib bisa cepat sekolah lagi, cepat hilang traumanya Bu ya. Oke Bu, yang sabar Bu. Iya. Ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian buat semua ya Bu ya, pemerintah juga. Terima kasih banyak. Ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.